Asal subscribe. Mau tahu? Tonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, share. Di sini aku akan membahas mapel informatika untuk kelas 10 materi jaringan komputer dan internet. Simak baik-baik ya. Nah, yang pertama ada jaringan lokal dan internet. Di dalam jaringan lokal dan internet itu terdapat pembahasan mengenai apa itu jaringan lokal, internet, dan konektivitas internet. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun kabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas, seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Perangkat atau komputer yang ada di jaringan lokal hanya bisa diakses oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki ID unik yang berbeda satu sama lainnya yang disebut alamat IP atau IP address. Selanjutnya, internet. Berbeda dengan jaringan lokal yang hanya menghubungkan perangkat dengan jangkauan yang terbatas pada area tertentu saja, misalnya perumahan, perkantoran, sekolah, dan lain sebagainya. Jaringan internet ini memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Misalnya nih, kalian berada di Jakarta. Dengan jaringan internet, kalian bisa mengakses perangkat atau informasi yang ada di Kalimantan, bahkan di negara lain. Internet sendiri merupakan kepanjangan dari Interconnection Networking, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Jaringan internet ini memungkinkan adanya pertukaran data paket atau paket switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan internet juga disebut jaringan area luas atau wide area network. Konektivitas internet. Koneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang bisa berupa kabel koaksial, kabel fiber optik, maupun kabel twisted pair. Meski demikian, kalian juga bisa terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel. Baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel, keduanya memiliki metode tersendiri cara terkoneksi ke jaringan internet. Berikut ini beberapa jenis koneksi internet yang memungkinkan perangkat kalian terhubung ke dalamnya. Yang pertama ada konektivitas internet pada jaringan berkabel. Konektivitas internet pada jaringan berkabel pada umumnya memanfaatkan jaringan kabel telepon maupun televisi yang terhubung dengan internet service provider. Berikut ini beberapa konektivitas pada jaringan berkabel. Yang A ada dial-up PSTN. 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini ialah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Yang B ADSL. Sama seperti dial-up, koneksi internet pada ADSL juga bekerja menggunakan teknologi modem. Namun yang membedakannya ialah jenis modemnya, dari 34 kHz sampai 1104 kHz. Yang C adalah LAN. Sistem kerjanya ialah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui internet service provider. Kemudian komputer yang lainnya hanya perlu terkoneksi dengan server untuk bisa mengakses internet dengan memakai kartu LAN dan kabel koaksial. Selanjutnya, konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel merupakan jaringan internet yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan satu perangkat dan perangkat lain. Di sini ada GPRS. Jenis koneksi internet ini menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. GPRS ini mempunyai kemampuan untuk mengirimkan data dan suara pada alat komunikasi bergerak. Yang B ada Wi-Fi, sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Yang C ada akses satelit. Jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Nah, untuk topik yang kedua ada konektivitas internet. Pada konektivitas internet ini terdapat jaringan komunikasi pada ponsel dan komunikasi data dengan ponsel. Yang pertama, jaringan komunikasi pada ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS atau Base Transceiver Station melalui beberapa cara dan media, yaitu dengan Bluetooth, kabel data, ataupun melalui jaringan komunikasi seperti CDMA atau GSM. Di sini ada beberapa jaringan internet pada ponsel. Yang pertama ada GPRS, merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 sampai 171 kbps. Dengan kecepatan ini biasanya hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang. Yang kedua ada EDGE, merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan antara 120 sampai 384 kbps. Selanjutnya 3G merupakan jaringan internet GPRS versi 3 dan generasi berikutnya ada HSPE dan H+, dan untuk generasi keempat ada 4G yang saat ini hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung jaringannya. Dan yang paling terbaru ini 5G ialah generasi kelima dari teknologi seluler nirkabel yang menawarkan kecepatan unggah dan unduh yang lebih tinggi
koneksi yang lebih konsisten dan peningkatan kapasitas daripada jaringan sebelumnya. Komunikasi data dengan ponsel. Ponsel merupakan sebuah perangkat yang bekerja layaknya sebuah komputer karena bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal maupun jaringan internet. Di sini ada beberapa koneksi jaringan pada perangkat ponsel yang digunakan untuk komunikasi data. Antara lain ada koneksi dengan kabel data, koneksi dengan Bluetooth, dan koneksi dengan Wi-Fi. Nah, untuk topik yang terakhir ini ada proteksi data saat berinternet. Tahukah kalian bahwa saat menggunakan media sosial, pesan yang kalian kirimkan itu dienkripsi? Ini artinya setiap pesan atau panggilan yang dilakukan melalui media sosial dienkripsi untuk melindungi pesan supaya tidak diketahui oleh orang lain. Ketika kalian membuka sebuah situs web, kemudian melakukan login ke dalam situs web tersebut dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi, apakah kalian tahu bahwa data yang kalian masukkan aman dan tidak mungkin bisa diketahui orang lain? Untuk memastikan ini, kalian harus paham bahwa situs web yang kalian kunjungi itu aman atau tidak. Di sini ada cara paling mudah untuk mengetahui situs web yang kalian kunjungi itu aman. Di sini kalian harus tahu apa itu HTTPS, HTTP, dan SSL agar kalian terhindar dari pencurian atau perusakan oleh peretas dan pencuri identitas. Nah, yang terakhir ini ada contohnya. Jadi, sebelum kalian mengunjungi sebuah situs web, pastikan bahwa situs web tersebut aman.